Oke, peluang pengembangan energi terbarukan sendiri ya, itu cukup besar ya. Itu diakibatkan oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah ya menipisnya cadangan minyak bumi dan energi fosil yang tidak dapat diperbarui ya. Jadi beberapa ahli itu berpendapat bahwa dengan pola konsumsi yang seperti sekarang ya, maka dalam waktu 50 tahun cadangan minyak bumi dunia itu akan habis ya. Keadaan ini bisa diamati dengan kecenderungan meningkatnya harga minyak di pasar dalam negeri serta ketidakstabilan harga tersebut di pasar internasional. Ini 50 tahun itu kalau misalnya penggunanya masih seperti sekarang ya. Tapi kan penjualan mobil, penjualan apalah segala macam yang alat-alat kendaraan itu kan makin tinggi ya. Jadi 50 tahun itu kalau misalnya masih seperti sekarang, bayangkan kalau misalnya eh, produksi mobil naik sedangkan teknologinya masih seperti sekarang ya, pasti lebih lebih singkat dari 50 tahun tentunya ya. Lalu yang kedua, peluangnya itu melihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan. Jadi dalam 10 tahun terakhir ini ya, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup itu menunjukkan gejala yang positif ya. Ini mungkin diakibatkan oleh media juga ya, salah satu yang sering mempromosikan pelestarian lingkungan hidup ya. Sehingga masyarakat itu makin peduli akan upaya penanggulangan segala bentuk polusi, mulai dari sekedar menjaga kebersihan lingkungan sampai dengan mengontrol limbah buangan dan sisa produksi itu sendiri. Nah, ini juga pengembangan energi terbarukan juga memiliki beberapa kendala ya. Yang pertama adalah untuk saat ini mungkin harga jual dari energi fosil ya, kayak minyak bumi, solar dan batu bara di Indonesia ini masih sangat rendah ya, karena mungkin ketersediaannya masih ada mungkin ya, jadi masih belum tinggi-tinggi amat sebenarnya, meskipun udah mulai tinggi tapi belum tinggi-tinggi amat. Lalu yang kedua adalah kendalanya ya rekayasa dan teknologi pembuatan itu sebagian besar komponen utamanya masih jarang ya di Indonesia itu. Jadi kita belum bisa memproduksi alat-alat teknologi yang sebagai komponen utama dari energi terbarukan sendiri gitu ya. Nah ini perlu riset juga oleh orang-orang kita, butuh pengembangannya. Lalu yang ketiga adalah biaya investasi pembangunan ini cukup tinggi ya, sehingga menimbulkan masalah finansial pada penyediaan modal awalnya gitu. Jadi modal awalnya cukup besar karena emang teknologinya masih baru ya, jadi masih harganya cukup relatif mahal untuk instalasi investasinya itu. Lalu yang keempat adalah belum tersedianya data potensi sumber daya yang lengkap gitu. Karena masih terbatasnya studi dan penelitian yang dilakukan. Makanya, nah ini untuk kalian yang sering eh, yang bergelut di bidang tentunya teknologi listrik ya, elektro juga perlu dilakukan beberapa kajian gitu ya, studi ya dari untuk menentukan daerah-daerah mana saja nih yang berpotensi untuk dipasang sumber daya energi terbarukan seperti angin atau matahari lah. Lalu selanjutnya adalah secara ekonomis ya ini belum dapat bersaing tentunya dengan pemakaian energi fosil, terutama dari efisiensi ya. Jadi dan masih mahal juga sih, meskipun memang cukup menguntungkan ya untuk kedepannya, tapi masih belum bisa lah. Lalu yang terakhir kendalanya itu kontinuitas penyediaan energi listrik ini sangat rendah ya, karena sumber daya energinya sangat bergantung pada kondisi alam yang tadi kita sebutkan, yang perubahannya juga masih tidak tentu. Jadi, nah ini tugas dari kalian sebagai peneliti supaya alat itu bisa tidak terpengaruh kondisi alam, bisa dengan menambah kapasitas baterainya lebih tinggi ataupun daya serap efisiensinya lebih tinggi. Nah itu tugas kalian ya sebagai peneliti nanti, tugas kita bersama lah. Lalu strategi apa saja ya untuk dapat mengembangkan energi terbarukan itu sendiri. Yang pertama ya tentunya kita harus meningkatkan ya kegiatan studi dan penelitian yang berkaitan dengan energi terbarukan. Ya kita harus perbanyak lah ini beberapa penelitian di beberapa kampus-kampus yang besar juga
sudah banyak tuh yang mengembangkan ya, seperti di kampus ITB itu sudah ada lab konversi energi yang energi terbarukan itu. Di kita juga sebenarnya sudah ada juga sih sebenarnya. Cuman risetnya mungkin harus kita lebih perdalam lagi supaya lebih berguna bagi masyarakat. Lalu strategi yang kedua yaitu menekan ya biaya investasi dengan menjajaki kemungkinan produksi masalah sistem pembangkitannya dan mengupayakan agar sebagian komponennya dapat diproduksi di dalam negeri sehingga tidak semua komponen harus diimpor dari luar negeri. Nah ini seperti tadi ya, masalah tadi ya, biaya investasi awalnya kita harus produksi sendiri misalnya sistem pembangkitannya dan komponen-komponennya. Ini juga butuh riset ya, jadi intinya, dan butuh modal awal juga sih sebenarnya, sehingga kita tidak perlu untuk ngimport lagi dari luar gitu. Perlu ada keberanian dari pemerintah ataupun dari para pengusaha untuk berbisnis di bidang ini mungkin. Lalu strategi ketiga yaitu memasyarakatkan pemanfaatan energi dari terbarukan. Jadi seperti yang tadi kita bahas di di slide sebelumnya ya, bahwa pelestarian alam itu sudah mulai digaungkan oleh setiap orang ya. Nah begitu juga pemanfaatan energi terbarukan, karena ini lebih bersih lah ya, jadi anti polusi lah. Lalu strategi selanjutnya bisa kita dengan meningkatkan promosi yang berkaitan dengan pemanfaatan energi dan upaya pelestarian lingkungan ya. Itu yang seperti yang di slide sebelumnya ya. Lalu strategi selanjutnya bisa memberikan prioritas juga pembangunan pada daerah yang memiliki potensi sangat tinggi. Nah ini kan untuk mungkin pemerintah bisa ya memberikan beberapa subsidi ya bagi daerah-daerah yang memiliki prioritas ya, prioritas untuk dibangun suatu sumber daya energi yang terbarukan. Contoh misalnya di daerah Sumba itu banyak savana kan, itu anginnya kan kencang nah kalau nggak salah, kencang banget. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk energi misalnya angin ya di sana. Nah pengembangannya bisa di sana dan disubsidi buat sana gitu. Kan bisa seperti itu. Bisa dijadikan prioritas untuk daerah Sumbawa itu, misal Sumbawa atau Sumba gitu. Lalu yang terakhir adalah strategi dari pengembangan energi terbarukan yang bisa juga dengan memberikan subsidi silang ya, guna meringankan beban finansial pada tahap pembangunan. Ya contohnya ya seperti tadi ya di daerah Sumba kan potensinya cukup tinggi, cuman memang daerahnya ya tidak memiliki anggaran yang cukup besar mungkin. Nah, daerah-daerah yang memiliki anggaran yang cukup besar ya, seperti contoh Jakarta atau Jawa Barat juga bisa ya memberikan subsidi silang gitu untuk meringankan beban finansial. Seperti itu. Nah, terima kasih ya. Itu slide terakhir dari saya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan pembelajaran kali ini bisa dilempar di media spot ya, media spot, dan di spot juga nanti akan saya beri beberapa tugas mungkin untuk kalian bisa kerjakan untuk menambah wawasan kalian mengenai materi ini ya. Oke, akhir kata mungkin saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.